Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Di antara manfaat atau faidah atau buah takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yuzilluhullahu yawmal qiyamah fi zillih, menaungi akan dia oleh Allah pada hari kiamat pada naungan Allah, sehingga orang yang takut kepada Allah itu kada kepanasan di padang mahsyar, karena mendapat naungan dari naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala sallallahu alaihi wasallam sab'atun yuzilluhumullahu fi zillih yawma la zilla illa zilluhu. 7 kelompok manusia menaungi akan mereka oleh Allah pada naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah. Wa zakara minhum, dan menyebutkan Rasulullah dari yang 7 kelompok tadi, rajulun da'athum ra'atun, laki-laki yang mengajak akan dia oleh perempuan, zatu mansibin wa jamalin, yang mana perempuan itu punya kedudukan, kehormatan dan keelokan. Diajak apa? Diajak untuk melakukan maksiat. Yang mengajak ini perempuan yang terhormat, yang punya keelokan, mengajak si laki-laki berbuat maksiat. Faqala, si laki-laki itu berkata, inni akhafullah, aku takut kepada Allah, aku takut kepada Allah. Nah, maka laki-laki itu di hari akhirat akan mendapat keistimewaan daripada Allah dengan diberikan naungan dari naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bukan ceritanya yang kita ambil, tetapi yang kita ambil adalah perkataan si laki-laki itu ketika dia menolak tawaran maksiat dengan inni akhafullah. Orang mengajak kita berbisnis, bisnisnya menguntungkan, keuntungan yang besar, tetapi caranya tidak halal, diajak oleh kawan. Nah, lalu kita jawab, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Nah, masuk juga di dalam ini kelompok tadi. Kawan-kawan kita mengajak kita, membawai kita melakukan maksiat, apapun bentuk maksiat. Kalau kita sanggup menolak karena takut kepada Allah, nah, masuk dalam golongan orang yang mendapat keistimewaan dari Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat tadi. Asal dia menolak dengan alasan aku takut kepada Allah. Namun kawan membuai kepada maksiat,
aku kada umpat napa barang ya kawan, aku duit habis nah tuh kada masuk nih tuh. Karena kada berduit lo kada kau umpat kawan melakukan maksiat. Yang mendapat istimewa itu adalah karena takut kepada Allah. Warwiya fil hadis, disebutkan diriwayatkan dalam sebuah hadis, annahu kana fi bani Israila, bahwa adalah pada Bani Israel rajulun, seorang laki-laki, yuqalu lahu, yang disebut orang laki-laki itu al-kiflu, kifil. Wa kana la yatawarra'u an dzambin, si kifil ini, laki-laki ini tidak mampu menahan diri dari dosa. Macam-macam dosa diperbuatnya. Kada bisa menahan diri daripada dosa. Wa annahu da'a imra'atan wa rawadaha an nafsiha, si kifil ini mengajak perempuan dan membujuknya agar menyerahkan dirinya. Wa a'taha sittina dinara, dan dia beri perempuan itu 60 dinar, ala ayyataha, atas bahwa dia setubuhi perempuan itu. Ini perempuan yang miskin, perempuan yang miskin, perempuan yang memerlukan bantuan. Diajak oleh si kifil ini melakukan perzinahan dengan janji diberi 60 dinar. Falamma jalasa majlisar rajuli min imra'atihi, manakala duduk si laki-laki si kifil tadi akan duduknya seorang laki-laki dari perempuannya. Artinya manakala si laki-laki tadi sudah ingin, sudah mendekati melakukan perzinahan, irta'adat, bergetar perempuan tadi, wabakat, dan menangis perempuan itu. Qala, ujar laki-laki tadi, ma yubkiki, apa yang menangis? Qalat, berkata si perempuan, li anna hadza amalun ma amiltuhu qat, karena ini perbuatan yang belum pernah aku perbuat selamanya. Wa ma hamalani alaihi illa al-hajah, dan tidaklah sesuatu yang mendorong aku atas melakukan ini semata-mata karena keperluan. Kenapa aku hakun ini? Karena aku perlu dana, perlu uang. Faqala, ujar si laki-laki tadi, awatab alina hadza min makhafatillah, apakah engkau perbuat ini, menangis itu takut kepada Allah? Engkau takutan lawan Allah. Amun ikam takutan lawan Allah, fa ana ahra bidzalik, aku lebih berhak takutan kepada Allah. Ikam ini dalam keadaan sengsara, dalam keadaan memerlukan duit, ikam jual diri ikam, bergetar menangis takut kepada Allah, padahal engkau perlu duit. Nah, aku nang sigar bugar nang kaya ini aturannya lebih berhak takut kepada Allah. Nah, fa ana ahra bidzalik, aku lebih berhak dengan demikian takut kepada Allah, ujar laki-laki tadi. Walaki ma ataituki, dan apa yang kuserahkan kepada engkau 60 dinar tadi, boleh diambil.
kada jadi perzinahan tadi. Nah, ini hadis sangat banyak memberikan faedah makna. Pertama, orang yang takut kepada Allah itu akan menarik orang yang tidak takut kepada Allah menjadi takut. Sebagaimana perbuatan buruk pun akan menarik orang lain untuk berlaku buruk. Nah, ini perempuan, orang yang imannya kuat, dia menangis, dia takut kepada Allah, akhirnya laki-laki tersentuh. Laki-laki itu dapat berkahnya. Padahal laki-laki ini dosa apapun dilakukannya dahulunya. Tapi karena berhadapan dengan orang yang takut kepada Allah, itu memberikan berkah kepada si laki-laki ini. Akhirnya dia pun takut kepada Allah. Namun kita bakawan orang kada baik, jelas sudah kita pasti kada baik. Tapi kalau kita bakawan orang yang takut kepada Allah, kita pun akan ikut takut kepada Allah. Aku yang lebih berhak takut kepada Allah dan ikan ambil duitnya itu gue bulik, ujar si laki-laki tadi. Pamata min lailatihi, malam itu juga mati si laki-laki tadi. Mati kenapa kali dikisahkan? Mati kecelakaan kah, serangan jantung kah, apa kali tahu. Cuma malam itu mati si laki-laki tadi. Fa'asbaha maktuban ala babihi, maka jadilah tertulis di pintu rumah laki-laki itu, innallaha ta'ala qad ghafara lil kifli, bahwa Allah mengampuni bagi dosa laki-laki itu. Itu orang zaman Bani Israel. Kalau kita nih melakukan dosa di malam hari, itu di pintu rumah ada tertulis, ini puan malam tadi melakukan dosa. Itu di zaman umat-umat dahulu. Umat Nabi kita ini diistimewakan Allah dengan ditutupi aibnya. Kita melakukan dosa apapun, Allah melindungi. Kalau sampai ada bacaan di muka rumah, ini pencuri, adalah kada terdengar. Nah, di zaman Bani Israel itu kayak itu, kita nih mencuntan malam ini, sudah besok-besokan ada, ini rumah pencuri malam tadi. Nah, seampuan orang tahu kalau kita maling. Nanti orang baik pun kayak itu juga. Nah, ini laki-laki mati malamnya, besok ada tulisan innallaha ta'ala qad ghafara lil kifil, Allah mengampuni laki-laki itu. Fa'ajiban nas min dzalik, manusia pun takjub dari demikian. Taliti-taliti kisahnya ternyata nang macam tadi. Nah, jadi hadis tadi memberikan contoh, memberikan hikmah kepada kita bahwa satu mat Allah menghendaki manusia nang asalnya begitu durjana, asalnya begitu fasik, tapi karena berdekatan dengan orang yang takut kepada Allah, tadi kan sudah siap untuk melakukan zina. Nah, bergetar tubuhnya, menangis, sangat dekat. Akhirnya mendapat berkah, sifat takutnya itu menular kepada laki-laki tadi. Nah, sehingga laki-laki itu pun akhirnya takut kepada Allah. Nah, demikian setiap kebaikan-kebaikan itu akan membawa aromanya, harumnya, berkahnya kepada orang yang tidak baik. Seperti diceritakan oleh para ulama, kisah perempuan yang bakti
kepada suami. Ini si laki layatawarra'u an zambin jua. Si laki ini kada tahu dosa apapun digawi. Di rumah malam kada ada, siang guring. Kada tahu mau ongkosi bini, anak kada tahu. Datang kena subuh jam 4. Guring. Maghrib bangun, turun kena. Kemana turunnya si laki-laki ini? Ke tempat orang minum minuman, ke tempat orang permainan, ke tempat orang perzinahan. Nah, komplit. Tetapi si perempuan, si istri ini perempuan yang salihah. Nah, perempuan yang salihah, perempuan yang taat dan takwa kepada Allah, yang malamnya selalu tahajud, malamnya selalu ibadah munajat kepada Allah, dan dia bakti kepada suaminya. Setiap malam begitu subuh datang si laki ini diterima dengan baik oleh nang bini. Kalau tidak menyariki lawan laki lambat datang kada ada. Bahkan diterima dengan baik, diulahkan banyu, di apa segala macam sampai guring laki tadi. Kejadian ini terjadi berpuluh-puluh tahun. Sabarnya si perempuan ini. Padahal sudah tahu laki ini datang nang kada baik, duluan nih. Dibulik ke rumah tetap dilayani, tetap dihormati. Maka itu ajaran agama kita. Artinya taat lawan laki itu bukan laki yang baik saja, laki yang kada baik pun disuruh juga taat selama ini kada mengajak kepada maksiat. Nah, berpuluh-puluh tahun demikian kesabaran si perempuan tadi. Akhirnya perempuan tadi diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggal dunia. Meninggal dunia. Mati si bini-bini tadi. Habis mati dikubur. Laki tetap melaki. Maghrib turun, subuh kena datang ke rumah. Subuh datang ke rumah, biasa ada yang menyambut, biasa ada yang mengolah kopi, biasa ada yang mengolahkan banyu, ada yang melayani. Sekarang ada lagi mati orangnya. Tak ungut laki beli subuh tu datang. Berhari-hari demikian, isuk itu pun tak ungut pulang laki. Akhirnya sadar, nah, oh aku salah, selama ini aku berbuat kada baik kepada orang yang sangat berbuat baik kepadaku. Akhirnya laki-laki ini tobat, diberi Allah taufik hidayah. Akhirnya dia beribadah kepada Allah. Malam yang selama ini digunakannya untuk maksiat digantinya dengan perbuatan-perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya laki jadi orang saleh. Nah, kenapa demikian? Berkat parat, berkat dekat lawan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu perempuan yang sabar, yang salihah tadi. Di rumah kita atau saya aja ada yang baik. Nah, itu akan membawa kebaikan kepada yang lainnya. Nah, kemudian buah daripada takut kepada Allah, man khafallah khafahu kullu syai. Barang siapa takut kepada Allah, takutlah akan dia oleh tiap-tiap sesuatu. Qala Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu anhu, man khafa Allah azza wa jalla akhafa Allah minhu kulla syai. Barang siapa takut kepada Allah, Allah takutkan daripada dia tiap-tiap sesuatu. Orang manusia menjadi takut lawan inya, menjadi segan lawan inya. Kenapa? Karena ini orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man lam yakhafillah, barang siapa yang tidak takut kepada Allah, khafa min kulli syai, dia takut dari tiap-tiap sesuatu. Nah, orang nang kada takutan lawan Allah itu, dia akan jadi penakutan artinya.
semua napa kada wani, anak ke situ kada wani, anak ini kada wani. Kenapa? Inya kada takutan lawan Allah. Nyakanya takutan lawan Allah, inya kada jadi orang nang penakutan itu. Sebab nang lain takutan lawan inya. Kada inya nang takutan lawan hantu, hantu nang takutan lawan inya. Wa qala Syari ibn al-Mughallis sami'tu al-Fudail ibn Iyad yaqul man khafa Allah lam yadurruhu ahad. Barang siapa takut kepada Allah, tidak akan memudaratkan akan dia oleh seseorang. Wa man khafa ghairallah, siapa takut selain Allah, lam yanfa'hu ahad, tidak memberi manfaat akan dia oleh seseorang. Nah, kemudian lagi di antara buah takut kepada Allah, as-salamatu minal ightirar, selamat daripada terperdaya, selamat dari tertipu. Nawara ba'duhum ila ba'dil arifin, sebagian mereka memandang kepada sebagian orang arif, wa huwa yusalli bi kamalil adab min itmamir ruku' was sujud wa ghairi zalik min as-sunani wal mustahabbat. Ini seseorang melihat orang arifin sembahyang, sembahyangnya adabnya sempurna, ruku' sujudnya sempurna, sunat-sunatnya sempurna. Ini orang arif, orang yang kenal dengan Allah. Tentu dia menghadap Allah dengan sebaik-baiknya. Fastahsana dzalik minhu, maka si laki-laki ini menganggap sangat bagus sembahyang ini orang. Hebatnya sembahyang orang ini, bacaannya, gerak-geriknya sempurna. Wa akalan nazara ilaih, dan lama memandang kepadanya. Faqala lahu, ujar si arifin tadi kepada laki-laki nang mau pian sembahyang bagusnya, sembahyang pian sempurna, perhatikan tadi. Ujar si arifin tadi menjawab, la yaghurraka tulu qiyami wala kamalu ruku'i wa sujudi. Janganlah tertipu akan engkau panjang berdiri, lama berdiri aku. Jangan tertipu engkau karena sempurna ruku' dan sujudku. Jangan tertipu. Fa inna iblis abadallaha 80 alfa sanah wa ma afadahu dzalik. Iblis itu beribadah kepada Allah 80.000 tahun dan tidak bermanfaat akan iblis sesuatu yang demikian itu. Aku ini siapa ada umur beribadah ke iblis tuh. Iblis sebelum jadi iblis ini beribadah ke 80.000 tahun. Ay wasara ila ma sara min al-khizyi wal la'nati wasyaqawati wal mu'abbadah. Jadilah iblis kepada sesuatu yang jadilah dia dari kehinaan, laknat, celaka yang abadi. Wajalik annahu kana jalisan ala sajadatihi, dan yang demikian itu iblis sujud di sajadahnya, bi ibadatihi, pada ibadahnya. Panudia, maka diseru, anikhruj minha fa innaka rajim, keluarlah engkau hai iblis daripadanya, maka engkau orang yang terkutuk. Wa inna alaika la'nata ila yaumiddin, bahwa atas engkau laknat sampai hari kiamat. Na'udzubillah, kita berlindung dengan Allah min makrihi, dari tipu daya Allah, wa ghadabihi, dan kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala.
Nah, jadi kalau kita diberi Allah hidayah, kita diberi Allah kekuatan, diberi Allah ilmu, sehingga bisa sembahyang dengan bagus, bisa beribadah dengan banyak, jangan sekali-kali kita banggakan. Karena orang yang lebih hebat daripada kita ibadahnya akhirnya celaka, pada menjamin akan selamatnya kita. Qala Sayyidul Imam Ahmad bin Idris nafa'allahu bih, Qissatu Adam ma Iblis addaballahu bihal akabir. Kisah Adam serta Iblis mendidik Allah dengan kisah itu akan orang-orang besar, para tokoh. Jadi banyak banget hikmahnya, pendidikannya, apa yang terjadi antara Adam dan Iblis. Fa inna Iblis abadallaha subhanahu bi muddati umri dunya adhafan mudha'afah, bahwa Iblis itu menyembah Allah semasa umur dunia berlipat ganda. Umur dunia berapa ribu tahun ada? Ini 80.000 tahun. Summa kemudian ukhrija, dikeluarkan Iblis minan nur, daripada cahaya, ila zulumat, kepada kegelapan. Wa minal qurubi ila al-bu'di, daripada kedekatan kepada jauh. Kenapa? Bisa babi adami sajdatin wahidah, sebab ketiadaan sujud satu kali. Padahal 80.000 tahun sujud, kalau kehitung banyaknya. Tapi gara-gara kada sujud sekali, Iblis dikutuk sampai hari kiamat dan menjadi pemimpin masuk neraka. Perintah Allah walaupun nang sunat itu kada kalau dianggap inting, karena ini Allah yang memerintah. Walaupun halus, walaupun sunat tadi. Makanya nggak kita malam Selasa tadi kan pelajarannya Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan, kalau kita memperinting yang sunat, merimihkan yang sunat, kafara, kafir. Kenapa? Itu anjuran Allah, kita merimihkanlah. Nah, Iblis 80.000 tahun beribadah tanpa henti cuma karena meninggal sekali sujud. Itu meremehkan Allah. Wasababu adami sujudihi wa ishtighaluhu bighayrillahi ta'ala, dan sebab tidak sujudnya Iblis itu kenapa? Karena dia sibuk, karena dia bekerja dengan selain Allah Ta'ala. Nah, kadang menghiraukan Allah Ta'ala karena kesibukannya. Li'annahu qad kana sabata indal malaika anna wahidan minhum la yasjud, fa kullu wahidin minhum inda amrillahi ta'ala bisujud badara ilaihi khasyata an yakuna huwa alladhi lam yasjud minhum. Karena bahwasanya sungguh adalah sabit di sisi malaikat. Malaikatnya sudah tahu, ada berita bahwa penduduk langit nanti ada satu orang yang tidak sujud. Begitu Allah memerintah sujud, itu sudah ada beritanya. Nanti satu saat penduduk langit ini ada yang tidak sujud sewaktu Allah menyuruh sujud. Saikum aja ada. Nah, malaikat sudah tahu nih itu. Semuaan tahu penduduk langit. Makanya malaikat begitu disuruh Allah sujud, segera sujud semuaan. Takutan kalau termasuk nang saikong itu, nang kada sujud tadi. Wa iblis lam yubadir ila sujud, Iblis kada langsung sujud. Bal baqiya yufattishu man huwa alladhi lam yasjud minhum, bahkan Iblis memeriksa siapa nang kada sujud. Sekali ya seorang nang kada sujud. Sudah ada di Lauhil Mahfuz bacaannya bahwa di antara penduduk langit ini kayaknya ada nang kada sujud di perintah Allah saikung. Tersebar sudah berita itu.
Begitu Allah perintahkan sujud, iblis mengontrol, siapa yang akan sujudnya aja iblis. Nah, dia sibuk dengan dirinya, kata dengan Allah. Falamma ishtaghala bi ghairillah, manakala dia sibuk dengan selain Allah, kana huwa, jadilah dia iblis tadi. Wa min hini idzin, dari ketika itu saratil malaikat, jadilah malaikat jami'uhum, seluruhnya, bi khaufin, pada ketakutan. Wa kadzalikal anbiya, seperti demikian pula para nabi. Wakila, dan dikatakan lamma wahara ala iblis ma wahara, manakala nampaklah, jelaslah atas iblis sesuatu yang nampak bahwa dia dikutuk oleh Allah. Tafika Jibril wa Mikail yabkiyan, jadilah Jibril Mikail menangis. Allah subhanahu ilaihima, Allah mewahyukan kepada Jibril Mikail, malakuma tabkiyan, kenapa kamu menangis? Qala, ujar Jibril Mikail, ya Rabbi, mana amanu makrak, kami tidak merasa aman tipu daya engkau. Nah, jangan dianggap bahwa beribadah sekian lawas itu adalah tanda Allah sayang. Jangan ada tentu. Bisa itu hanya sebagai perdaya dari Allah. Orang yang selama ini rezekinya makmur, badannya sehat, segalanya biris, jangan disangka itu Allah sayang dua aku, jangan. Itu bisa tipu daya Allah. Mana amanu makrak, kami tidak merasa aman ya Allah akan tipu daya engkau. Faqala Allah Ta'ala, ujar Tuhan, hakaza kuna, seperti ini jadilah kalian, la ta'mana makri, jangan ikan merasa aman akan tipu daya aku. Setiap Allah berikan nikmat, kita waspadai nikmat itu. Fala ya'manu makrallah, tidak merasa aman akan tipu daya Allah, illal qaumul khasirun, kecuali kaum yang rugi. Al-A'raf 99. Kemudian mau'izatun, ayadihi mau'izah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وجنب العالمين وبارك لنا في الأمر وسلم في الرزق وثبتا قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأعمال من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النار الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين. يا أيها الرجل من شباب صلوا سلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك